Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. وصلوا وسلموا رعاكم الله على محمد بن عبد الله بقول اللهم صل على محمد وعلى محمد. Ikhwah akhwati fillah, para alim-alimah kami, para imam kami yang kami muliakan, para orang tua kami, hadirin wal hadirat, tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan alhamdulillah Allah masih memperpanjang umur kita bertemu 10 terakhir bulan Ramadan. Dan hari ini adalah masuk Ramadan yang 23. Tapi insya Allah malam tadi kemungkinan besar bukan malam Al-Qadar, hujan. Karena salah satu tanda malam Al-Qadar adalah malam itu tidak dingin, tak pula panas. Malam itu tentram dan tenang. Kita berharap kepada Allah, semoga malam Al-Qadar itu jatuh pada malam yang memang banyak diprediksi oleh para ulama, yaitu di malam yang ke-27 dan malam ke-29. Dua malam inilah yang paling banyak diprediksi oleh para ulama bertepatan dengan jatuhnya malam Al-Qadar tersebut. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mengencangkan ikat pinggang, sama-sama menaikkan kualitas ibadah kita. Alhamdulillah. Berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ikhwah akhwat fillah, hadirin wal hadirat rahiman rahimakumullah. Karena sudah masuk di 10 terakhir bulan Ramadan, maka ada satu kewajiban yang tak boleh kita tinggalkan. Bahkan jika ada anak bayi yang baru lahir di malam takbiran, dia pun sudah terkena kewajiban membayar zakat. Saking wajibnya tentang persoalan zakatul fitrah. Namun sebelum kita lanjut membahas perkara demikian, zakat itu terbagi kepada 2 jenis. Yang pertama adalah zakatul fitrah, yang kedua adalah zakatul mal. Zakat fitrah itu hanya terjadi di bulan Ramadan, dan itu sebelum pelaksananya sholat Idul Fitri. Adapun zakat mal itu terjadi tiap tahun sampai nisabnya dan sampai pula haulnya. Jadi tuan-tuan puan-puan yang memiliki harta senilai 82,5 gram atau setidaknya 144 juta lebih, maka wajiblah dan tertahan selama 1 tahun tanpa terkurang sedikit pun, wajiblah mengeluarkan zakatnya 2,5%. 2,5%. Dan juga bagi kita yang memiliki usaha yang usahanya senilai dengan nasab emas tadi, walaupun masih dalam bentuk barang yang belum bergerak, tetapi tertahan selama haul, selama 1 tahun, maka tetap wajib juga mengeluarkan zakat baginya, baik itu zakat perdagangan ataupun juga zakat hal-hal yang lainnya. Nah, sekarang kita lebih dibincangkan tentang perkara zakat fitrah. Adapun zakat mal, ini hitung-hitungannya luar biasa. Karena itu sebagian ulama mengatakan, tuan-tuan puan-puan saya muliakan, amil zakat. Ya, sebagian ulama zaman sekarang mengatakan amil zakat itu tidak diperlukan untuk zakat fitrah. Sebagian ulama, amil zakat itu tidak diperlukan untuk zakat fitrah. Karena kenapa? Zakat fitrah bisa kita memberinya secara langsung. Amil zakat itu salah satu tujuan besarnya adanya amil zakat adalah karena itu perhitungan zakat mal itu sangat ribet. Karena itulah amil zakat itu diperuntukkan untuk zakat mal saja. Adapun zakat fitrah kita bisa memberikannya secara mandiri. Tapi ini sebagian ulama saja yang berpendapat. Sebagian lagi mengatakan amil zakat juga diperuntukkan untuk zakat secara umum, termasuk zakat fitrah. Dan itu yang dipakai di Indonesia.
Kemudian ada pun zakat fitrah. Zakat fitrah ini zakat di mana kita keluarkan, tujuan utama zakat fitrah ini agar kita bisa beraya sama-sama. Ya, baik itu statusnya mampu ataupun kurang mampu, tujuan zakat fitrah ini adalah agar kita bisa beraya sama-sama. Karena itu mazhab Syafi'iyah dengan kekeh mengatakan zakat fitrah takkan pernah sah dengan uang, takkan pernah sah apapun alasannya. Dalam mazhab Syafi'iyah, bahkan ulama-ulama kontemporer yang sekarang juga getol dengan mazhab Syafi'iyah, mereka pun juga tetap mengatakan Imam Syafi'i dengan tegas menyebutkan zakat fitrah takkan pernah sah dengan menggunakan uang. Namun berbeda halnya dengan ulama Hanafiyah, yang ini yang dipakai di Indonesia, Hanafiyah, dalam masalah zakat fitrah. Ulama Hanafiyah membolehkan zakat fitrah itu dengan uang, dengan uang. Dan itu yang dipakai di Indonesia untuk pendapat dalam zakat fitrah ini. Apa alasannya? Tujuan zakat adalah untuk memudahkan orang. Tujuan zakat untuk membantu orang. Nah, di zaman sekarang daripada makanan, orang lebih banyak terbantu dengan mentahnya. Ya, istilahnya uangnya itu sendiri. Nah, maka kalau misalnya dengan uang itu tujuannya tercapai, maka zakat diperkenankan dengan uang. Dan itu yang dipakai di Indonesia, itu yang ditetapkan oleh MUI, oleh MUI. Jadi sampai sekarang Indonesia tidak pernah berubah tentang persoalan zakat fitrah. Itu boleh menggunakan uang. Tapi jika tuan-tuan puan-puan bertanya kepada saya lebih mengambil pendapat zakat fitrah itu dengan makanan pokok di sebuah negeri. Kalau misalnya kita ini beras, maka gunakanlah beras untuk membayar zakat fitrahnya. Atau misalnya menggunakan uang, datang ke panitia masjid, nih uang lalu akad zakat terjadi, maka panitia masjid punya amanah yang diemban. Apa amanahnya? Sebelum sholat Idul Fitri ditegakkan, uang-uang tadi sudah dibelikan kepada beras, dan beras itu sudah dibagikan kepada orang yang memang membutuhkannya. Atau jika mengambil pendapat yang di Indonesia tadi, uangnya tadi sudah disalurkan kepada orang yang membutuhkannya. Nah, itu persoalan yang kedua. Persoalan yang ketiga, zakat fitrah ini apakah memang disalurkan ke 8 asnaf atau cukup 2 asnaf saja? Nah, di sini terjadi perbedaan lagi. Sebagian ulama, kita ambil mayoritas dulu. Mayoritas ulama yang dipakai oleh di Indonesia, zakat fitrah harus disalurkan kepada 8 asnaf. Boleh. Jika di daerah kita tak bisa 8 asnaf, hanya bisa 5 atau jumlahnya cuma 4, nggak ada masalah, salurkan saja. Tetapi sebagian ulama lagi mengatakan zakat fitrah itu penyalurannya hanya 2 asnaf saja. Lebih dari itu tidak berhak menerimanya. Zakat fitrah hanya untuk 2 asnaf saja. Berbeda dengan zakat mal. Zakat mal itu memang diperuntukkan untuk 8 asnaf. Adapun zakat fitrah hanya 2 asnaf saja, fakir wa miskinan, hanya itu saja. Baik, terlepas dari perbedaan pendapat, mayoritas ulama mengambil pendapat yang pertama, bahwa zakat fitrah itu boleh juga disalurkan kepada 8 asnaf tadi, dan itu nggak ada masalah insya Allah. Hanya saja mana tahu tuan-tuan puan-puan pernah mendengar di luar sana ada yang mesti keras mengatakan zakat fitrah itu untuk 2 asnaf saja. Maka ini memang ada juga ulama yang berpendapat seperti itu. Baik, kita ambil pendapat yang memang sudah terjadi di Indonesia saja. Dalam surah At-Taubah ayat 60, Allah telah menyebutkan 8 asnaf yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskinan, amil, mu'allafatu qulubuhum, kemudian riqab wal gharim wa fi sabilillah wa ibnus sabil. Nah, pada pertemuan subuh ini kita akan membahas secara rinci agar nanti penyalurannya tidak salah arah. 8 asnaf ini akan kita bahas insya Allah secara rinci-rincinya. Ditambah juga ini pengajian terakhir kita insya Allah, Pak ya. Allahu Akbar. Insya Allah balik kampung. Insya Allah balik kampung. Baik, kita bahas asnaf nomor 1 dan nomor 2, fakir dan miskinah.
Yang jadi pertanyaan kita, apa pengertian batasan seseorang dikatakan fakir dan apa pengertian serta batasan seseorang dikatakan miskin? Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah yang kita nukil di juz 23 halaman 313, terbitan kedua dari Darus Salasin di Kuwait, faqala Syafi'iyyah wal Hanabilah, berkata ulama Syafi'iyah dan ulama Hambaliyah, al-faqiru man la mala lahu wa la kasba yaqa'u mawqi'an min hajatih. Adapun pengertian fakir adalah mereka yang tidak punya harta, tidak punya usaha yang dapat memenuhi kebutuhannya. Hari itu dia tak tahu nak makan apa. Yang penting dia sudah usaha dulu, tapi hasil belum ia dapatkan juga. Fala yajidu kaman hajatahu asyaratun. Seperti contohnya misalnya kebutuhan kalau kita rupiahkan seperti 10.000. Nah, 10.000 tiap harinya itu sulit dia dapatkan untuk satu hari. 10.000 itu sulit untuk dia dapatkan satu hari. Baik. Fala yajidu syai'an aslan aw yaqdiru bimalihi wa kasbihi wa ma yahtihi min ghallatin wa ghairiha 'ala aqall min nisbi kifayati. Namun ia sama sekali tidak bisa memenuhi kebutuhannya tersebut, bahkan ia pun juga tidak dapat memenuhi kebutuhannya kurang dari separuh. Ini dikatakan fakir. Jangankan sehari, setengah hari saja belum tentu dia bisa mendapatkannya. Ini dikatakan fakir. Sedangkan miskinan itu maknanya fa in kana yajidu nisfa aw aktsara wa la yajidu kullal 'asharati fa miskinan. Sedangkan miskin itu maknanya orang yang hanya dapat memenuhi kebutuhannya itu sehari itu separuh itu dapat. Atau misalnya hari itu sudah dapat gambarannya, mungkin dia hanya mendapatkan 20.000 hari itu. 20.000 sudah cukup untuk makan. Sudah cukup untuk makan. Namun dia tidak bisa memenuhi secara utuh dalam hari-harinya. Kadang dapat, kadang tidak. Kadang dapat, kadang tidak. Kalau fakir tak dapat sehari itu. Ya, berhari-hari tidak dapat. Nah, orang yang berkecukupan, ya, orang yang itulah ciri-ciri fakir dan miskin. Bagaimana dengan orang yang berkecukupan? Orang yang berkecukupan tidak boleh menerima zakat karena Nabi menegaskan, la hazza fiha li ghaniyyin. Tidak ada satupun zakat bagi orang yang berkecukupan. Standar seseorang tidak boleh menerima zakat, lagi kita tukil di kitab Mawsu'ah Fiqhiyah. Faqala al-jumhur, berkata mayoritas ulama, minal malikiyyati wasyafi'iyyah wa huwa riwayatun an Ahmad qaddama al-mutaakhiruna min ashabi. Dan juga termasuk salah satu pendapat mutaakhirin dari Imam Ahmad, innal amra mu'tabarun bil kifayah faman wajada minal asmani aw ghairiha ma yakfihi wa yakfi man yumawwinuhu fa huwa ghaniyyun la tahilla lahu zakah. Standar orang memiliki kecukupan atau tidak jika ia memiliki harta yang mencukupi diri dan orang-orang yang ia tanggung. Dia cukup untuk dirinya dan dia punya orang tanggungan, baik itu istrinya, anaknya, cukup juga memenuhinya. Nah, ini menandakan itu tanda orang yang cukup. Tapi kalau dia hanya bisa mencukupi dirinya, tak dapat mencukupi anak istrinya, itu dikategorikan miskinan. Kalau dia tidak dapat mencukupi dirinya, apalagi mencukupi anak istrinya, itu dikatakan faqiran. Nah, begitu dapat pembedaannya. Kapan seseorang dikatakan standar kecukupan itu? Al-kifayatul mu'tabaratu 'inda al-jumhur hiya lil mat'ami wal mashrabi wal maskani wasairi ma la budda minhu 'ala ma yaliqu bil hal min ghairi israfin wala taqtirin. Nah, ini dia. Kecukupan yang dimaksud oleh jumhur ulama itu adalah kebutuhan primernya sudah tercukupi. Berbeda dengan orang yang tak pernah merasa cukup. Kalau ini tidak dikatakan kategori fakir, tidak pula dikatakan kategori miskinan. Ini dikatakan orang kufur nikmat. Ini orang kufur nikmat namanya. Nauzubillah min dzalik. Nah, bagaimana kalau ada orang yang dia ini sehari itu insya Allah dapat, walaupun besok belum ada bayangannya, tetapi dia ini pekerja keras, dia enggan menerima, enggan dia untuk meminta-minta, dia berusaha untuk menjaga harga dirinya, kuat baginya untuk bekerja. Maka dari hal ini kata Nabi SAW,
La hazza fiha li ghaniyyin wa la lidhi mirratin muktasibin. Kata Nabi SAW, tidak ada satupun bagian zakat bagi orang berkecukupan dan tidak pula bagi mereka yang kuat dan rajin bekerja. Berarti orang yang rajin bekerja tidak masuk kategori miskinan lagi, dan dia termasuk orang yang berkecukupan. Itu lebih baik dibanding dia harus terus bertampung tangan. Itu lebih baik dibanding dia harus bertampung tangan. Baik, itu nomor 1 dan nomor 2, fakir dan miskin. Yang ketiga, amil zakat. Ini mohon maaf, puan-puan yang saya muliakan, harus betul-betul kita sampaikan karena ada perbedaan antara amil dengan panitia zakat. Karena kenapa? Apa perbedaannya? Amil berhak mendapatkan zakat, panitia zakat tidak berhak mendapatkan zakat. Apa perbedaannya? Baik, pengertian amil dulu. Jadi kita ambil di Mawsu' al-Fiqhiyah, juz 29 halaman 226. Di situ disebutkan, al-amilu fil lughati biwasni fa'ilin min amil. Amil secara bahasa Arab artinya orang yang bekerja. Wa fil istilah, adapun secara istilah, al-amilu 'ala zakati huwa al-mutawalli 'ala sadaqati was-sa'i li jam'iha min arbabil mal wal mufarriqu 'ala asnafiha idza fawaddahu al-imamu bidzalik. Nah, secara istilah amil itu orang yang diberikan tugas untuk mengurus zakat dan mengumpulkannya dari orang yang berhak mengeluarkan zakat. Kemudian ia akan membagikan kepada golongan yang berhak menerimanya, dan ia adalah orang yang diberikan otoritas oleh penguasa setempat. Kita garis bawahi yang paling akhir. Amil itu harus ada SK dari pemerintah. Tak bisa tidak. Itu yang namanya amil. Ya, tidak bisa dengan SK masjid, nggak bisa. Yang namanya amil itu wajib punya SK di 2 instansi. Yang pertama, kalau nggak dapat dari KUA, minimal dia dapat dari lembaga zakat Basnas. Kalau tidak dapat dari 2 hal ini, kecuali langsung dapat dari bupati di SK dan sebagainya, boleh juga. Tetapi kalau tidak dapat hanya SK masjid saja, dia bukan amil, melainkan panitia zakat saja, dan tidak berhak untuk menerima hasil dari pengumpulan zakat. Karena itu, saya termasuk orang yang mengambil pendapat untuk zakat fitrah itu hanya untuk 2 orang saja, fakir dan miskinan. Adapun amil itu khusus untuk zakat mal. Tapi perbedaan pendapat ini tidak ada masalah. Tetap tuan-tuan lanjutkan dengan pendapat mayoritas ulama, yaitu 8 masnad. Karena kenapa? Tugas amil ini berat. Dia tidak hanya duduk di masjid saja, melainkan dia jemput. Wah, di sana tuh ada tokeh sabu, jemput. Ya, jemput. Berapa zakatnya dia ingatkan, Pak, jangan lupa bayar zakatnya, Pak. Dia keluarkan. Ada lagi misalnya pengusaha besar, dia datangi, kemudian dia catat zakat malnya, berapa pengeluaran hasilnya dia terima. Karena tugas amil itu mendatangi, bukan menunggu. Dia berhak mendapatkan gaji, ujroh dari hasil zakatnya. Bahkan kalau kita hitung-hitung, hasil dari amil, zakat kepada amil biasanya lebih besar. Zakat dari amil itu biasanya lebih besar daripada untuk fakir dan miskinan. Karena itu amil itu memang yang saya ambil pendapatnya lebih cocok untuk zakat mal saja. Tetapi tidak menyalahkan, amil itu juga boleh menerima dari zakat fitrah karena mayoritas juga membolehkannya. Hanya saja khusus untuk zakat fitrah, hitung-hitungannya lebih baik perbanyaklah untuk fakir miskin dibanding untuk amil itu sendiri. Tapi dengan catatan, amil itu wajib ada perintah SK surat keputusan dari pihak pemerintah. Hal ini juga sesuai dengan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat tadi. Ini perbedaan antara amil dengan panitia. Kalau panitia tidak berhak mendapatkannya, apapun alasannya, takkan pernah berhak. Yang berhak hanya untuk amil saja. Panitia lantas dapat apa? Insya Allah dapat pahala dari Allah. Insya Allah dapat pahala dari Allah karena memudahkan kaum muslimin untuk menyalurkannya. Nomor 4 dan 5. Nomor 5 itu budak tak mungkin.
Tak mungkin ada lagi di sini. Bukan budak kecil, wahai. Kalau budak kecil enak betul dapat zakat pula. Bukan budak kecil. Nah, ini budak yang memang hamba sahaya. Hamba sahaya nggak ada lagi di zaman sekarang. Baik. Nomor 4, mu'allaf. Nah, mu'allaf di sini dua maknanya. Pertama, mu'allafatul qulubuhum. Orang yang memang diminta kelembutan hatinya, atau mu'allaf yang memang masuk ke dalam Islam. Nah, nanti kita bahas. Apakah orang yang mu'allaf 10 tahun lalu tetap berhak mendapatkan zakat atau tidak? Terkadang kita menganggap ada orang mu'allaf sudah 5 tahun mu'allaf, masih kita kategorikan mu'allaf. Enggak, Wah. Mu'allaf kalau misalnya sudah lama, dia bukan kategori mu'allaf lagi. Apalagi dia sudah sering sholat, dia sudah bisa baca Quran, dia bukan mu'allaf lagi, tak berhak dia mendapatkan zakat. Tak berhak dia mendapatkan zakat. Tapi kalau mu'allafnya masih setahun, boleh-bolehlah sikit-sikit. Ya. Bolehlah sikit-sikit. Tapi terkadang kita di tengah masyarakat, mu'allaf yang sudah 10 tahun yang lalu masih juga diberikan. Masih juga diberikan. Allahu Akbar. Nah, itu tidak, kecuali dia masuk dalam asnaf yang lain. Beda ceritanya. Baik. Mu'allafah atau orang yang diharapkan kelembutan hatinya, penyaluran zakatnya bisa kepada muslim, bisa juga kepada non-muslim. Ini menjawab pertanyaan, apakah zakat boleh disalurkan kepada non-muslim? Boleh. Menurut kacamata fikih boleh, dengan dua catatan. Pertama, kita ambil dari kalangan muslim dulu. Pertama, kita boleh memberikan zakat kepada orang yang lemah imannya. Kalau gini banyak juga ini, banyak juga ini, banyak juga ini yang kena ini. Allahu Akbar. Orang yang lemah imannya termasuk golongan mu'allafatu qulubuhum adalah orang yang diharapkan ketika diberikan zakat imannya semakin kuat. Ya, kalau diberikan zakat, masya Allah ternyata orang ini peduli juga lah sama aku. Padahal aku jarang datang ke masjid. Jangan ini, ya udahlah bismillah bertobat kepada Allah. Mana tahu tahun depan dapat lagi. Nah, lain niatnya, lain niatnya. Ya. Tapi ini boleh, ini boleh. Yaitu orang di sini yang lemah imannya seperti orang yang meremehkan sholat, lalai akan zakat, lalai akan kewajiban haji dan puasa, memang tak kenal syariat, tapi KTP-nya Islam. Ya. Cuma di sini tengok-tengok pandai-pandai menimbang. Jangan pula yang rumahnya bertingkat, jarang sholat, nah kita pula beri zakat di situ. Ya, nggak masuk dalam kategori ini. Kemudian yang kedua, kalangan muslim yang boleh diberikan zakat dari asnaf ini adalah pemimpin di kaumnya. Kita ambil hati pemimpin suku itu, lalu dia masuk ke dalam Islam, kita berikan zakat kepadanya, maka di sini mana tahu pengikutnya ikut, sebagaimana kasus ketika Rasulullah menikahi Zainab, ya, menikahi Zainab. Akhirnya pengikutnya itu, ya, anggota sukunya ikut semuanya masuk ke dalam Islam. Itu boleh juga, sebagaimana dalam kitab Syarhul Mumti'. Adapun contoh dari golongan orang non-muslim yang diperbolehkan kita berikan zakat, yang pertama, orang non-muslim yang tertarik pada Islam, ia diberikan zakat supaya lebih condong lagi masuk ke dalam Islam. Misalnya ada teman kita yang memang dia ini sudah sering bertanya kepada kita, jangan pula ngasih zakat kepada Cristiano Ronaldo, Pak. Dia kan sudah tertarik itu, hafal Al-Fatihah dan sebagainya, jangan. Allahu Akbar. Itu bukan dia yang diberi zakat, kita yang namanya harus diberi zakat. Oleh dia. Tapi mana tahu tuan-tuan punya kawan, punya teman di luar sana, kehidupan ekonominya biasa-biasa saja, dia sudah mulai tertarik dan bertanya tentang Islam. Berikan zakat kepadanya, boleh. Berikan zakat kepadanya, boleh. Agar dia lebih tertarik lagi masuk ke dalam Islam. Atau orang non-muslim atau orang kafir yang ditakutkan akan bahayanya. Dia diberikan zakat agar menahan diri dari tidak mengganggu kaum muslimin. Kaum muslimin. Ini boleh diberikan zakat. Beda dengan mereka yang meminta proposal THR. Ya, astagfirullah. Dan cerita itu. Kita lanjutkan. Jadi itu mu'allafatu qulubuhum dan budak. Budak tak perlu kita bahas karena tidak ada di zaman sekarang. Nomor 6, gharib. Nah ini Pak, kalau Bapak pergi ke Pekanbaru, istilah gharib, nah itu tukang penjaga masjid gitu. Yang mungkin ada di antara tuan-tuan yang waktu kuliah di Pekanbaru, daripada ngekos, mending jadi gharib. Dapat tempat tinggal gratis, makan tak gratis. Makan cari sendiri. Allahu Akbar. Nah,
Apakah orang yang penghuni masjid itu boleh dapat zakat? Bukan gharim itu. Gharim di sini maknanya orang yang punya hutang. Punya hutang. Baik. Hutang yang bagaimana boleh menerima zakat? Nih kita rincikan. Baik, yang pertama, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa ammal gharimun, adapun orang yang berhutang, fahum aqsam. Itu ada beberapa jenisnya. Yang pertama, faminhum man tahammala hamalatan aw dhamina dainan falazimahu fa ajhafa bimalihi. Yang pertama, orang yang menanggung satu tanggungan atau menjamin sebuah hutang hingga ia harus melunasinya. Lalu hutangnya itu menghabiskan semua hartanya. Misalnya dia menanggung hutang dari orang tuanya karena orang tuanya belum sempat membayar, ternyata wafat, walaupun sebenarnya secara fikih anak tidak berhak menanggung hutang dari orang tuanya. Orang tuanya berhutang, anak, dan kemudian dia wafat, meninggal, ternyata hutangnya masih banyak, itu tidak bisa diwariskan ke anaknya secara fikih. Tetapi kalau misalnya pihak yang terhutang, apa bahasanya? Yang memberikan hutang tidak ridho, maka datang kepada ahli warisnya dan anaknya mau nggak mau ikut menanggungnya. Nah, kepada hal ini menghabiskan harta anaknya untuk menutupi hutang dari kedua orang tuanya yang telah wafat, boleh diberikan kepadanya. Boleh zakat itu diberikan kepadanya. Baik, yang kedua, atau ia tenggelam dalam hutangnya sehingga tidak mampu melunasinya, dengan catatan bangkrut dalam bisnis halal, ya, bukan bisnis minuman keras, atau lain sebagainya. Atau hutang yang menghabiskan semua hartanya, walaupun dalam kemaksiatan, dengan catatan dia bertobat. Misalnya dia buat bisnis kafe dengan whisky. Wah, mantap lah, bukan mantap Pak, naudzubillah min dzalik. Namanya aja ya, whisky. Dia buka dengan kafe besar dengan minuman keras di sana, tiba-tiba bangkrut total. Biasanya orang ketika lagi down baru ingat Allah, baru ingat Tuhan, ya. Akhirnya dia bertobat kepada Allah dan dia janji kepada Allah tidak akan membuka hal demikian lagi, boleh diberikan kepadanya walaupun awalnya hutangnya karena maksiat. Jadi ada 3 ciri hutang di sini. Yang pertama, orang yang menanggung biaya karena menyelesaikan sengketa sehingga menghabiskan hartanya. Yang kedua, orang yang bangkrut karena bisnis halal sehingga terlilit hutang. Yang ketiga, orang yang taubat dari maksiat dan itu menyebabkan dia harus terlilit banyak hutang. Itu boleh kepadanya. Baik, bagaimana dengan orang? Sebelum kita sampai situ, syarat orang yang berhutang yang boleh menerima zakat. 1, beragama Islam. Kedua, hutangnya bukan karena maksiat. Sebenarnya harus demikian. Kecuali dia bertobat kepada Allah, baru diperkenankan lagi. Yang ketiga, tidak mampu mencari penghasilan lagi. Apabila hutangnya banyak dan dia kesulitan sekali untuk melunasinya, maka ia boleh menerima zakat walaupun ia masih mampu bekerja. Tapi hutangnya itu sangat banyak dan dia kurang mampu untuk melunasinya, boleh dibantu dengan zakat. Yang keempat, jatuh temponya cepat. Misalnya kalau jatuh tempo 15 tahun lagi, belum berhak dia menerima zakat. Tapi kalau jatuh temponya 5 tahun lagi, 2 tahun lagi, boleh baginya untuk menerima zakat. Gharim bukan termasuk dalam tanggungan muzaki. Misalnya istri kita punya hutang, ya, lalu kita katakan istri kita boleh menerima zakat dari kita. Enggak boleh, karena istri kita masih dalam tanggungan kita. Orang yang dalam tanggungan kita tak boleh kita berikan zakat karena dia masih dalam tanggungan nafkah kita. Bagaimana mereka yang punya utang gara-gara mengikuti pola hidup yang tak pernah habis? Sebenarnya dia mampu membeli Honda Karisma, Impreza, tapi nggak mau gengsinya tinggi, akhirnya dia belilah Honda Aerox. Gengsinya tinggi. Nah, sama seperti misal hal yang lainnya. Dia berhutang, dikit-dikit beli baju lebaran itu, dikit-dikit berhutang terus. Padahal baju lebaran tahun lalu masih banyak dan cantik-cantik. Lawu-lawu, ya, cantik-cantik. Tapi karena tak ikut tren, karena sering ikut sosialita, tengok kawan dapat mukenanya merumbai kemana-mana cantik, sparkling, ya. Pingin juga berhutang jadinya.
Nampak toples cantik 5 tingkat. Padahal toples tahun sebelumnya masih ada. Beli lagi, berutang lagi. Ya, Honda masih cukup ya, walaupun mereknya mungkin Honda Beat tahun 2013 masih bagus, masih bisa mau kemana-mana. Tapi karena nampak tetangga sebelah sudah pakai PCX, beli juga lah, berhutang dengan PCX. Ya, orang yang seperti ini tak boleh diberikan zakat. Dia tidak termasuk gharib, tidak termasuk gharib. Yang termasuk gharib, utang dalam kebutuhan primer yang memang sudah tak mampu lagi dia melunasinya, itu boleh. Tapi kalau utang gaya hidup, banyak yang dapat Pak, percaya. Banyak yang dapat nanti. Ya Allah Akbar. Jangankan itu, coba kita tengok di SMA tuh, atau di sekolah-sekolah. Banyak tuh masuk kategori gharib, orang berhutang. Kenapa? Banyak yang hutangnya itu gara-gara punya iPhone. Punya iPhone. Akhirnya kalau masuk kategori hutang ini kena, nanti banyak yang kena ya. Jadi utang yang di sini adalah hutang primer, bukan hutang sekunder. Yang ketujuh, fisabilillah. Nah, fisabilillah ini banyak bertanya kepada kita. Apakah orang-orang yang apakah orang-orang yang pergi merantau jauh sambil belajar ilmu Islam tetap masuk kategori fisabilillah atau tidak? Kita bahas dulu. Rata-rata para ulama menyebutkan fisabilillah itu dasarnya adalah mereka yang pergi berperang. Nah, sekarang kan kita nggak ada yang pergi berperang ya, kecuali ada di antara teman kita yang sudah pergi berangkat ke Palestina. Betul kan apa kata saya, Pak? Walaupun ada perjanjian gencatan senjata dengan Yahudi, Yahudi itu pengkhianat dari dulu, pengingkar janji dari dulu. Jadi kalau ada istilah gencatan senjata, kita tidak boleh senang. Boikot tetap harus dilanjutkan. Boikot tetap harus dilanjutkan. Karena kenapa? Yahudi itu memang dari dulu Al-Quran telah menyebutkan mereka itu keturunan khinzir wal khana, keturunan khanazir dan qirdun. Keturunan dari, nah mungkin saya terjemahkan. Terjemahkan. Ini Al-Quran sendiri yang menyebutkannya. Dan mereka itu punya satu sifat, suka mengingkari janji dari dulu, dari zaman Nabi SAW. Jadi kalau ada istilah gencatan senjata, itu cuma bahasa politik soft spoken. Itu cuma istilah politik saja itu, takkan iya betul-betul. Bahkan berita yang tak muncul, hari itu gencatan senjata, besok subuh memborbardir di bagian pinggiran Gaza. Ini bom, tapi tak masuk ke beritanya ke kita. Maksudnya dari beberapa teman-teman saja yang memang aktivis di sana. Allahu Akbar, sampai sekarang. Makanya saya tak akan pernah berhenti mendoakan keburukan untuk mereka di khutbah-khutbah. Mungkin tuan-tuan pernah saya mendengar saya berdoa, damirul yahud basquhum. Itu artinya adalah, ya Allah hancurkanlah kaum Yahudi, hancurkan mereka. Karena tidak ada lagi istilah diplomatis untuk mereka. Dari dulu mereka memang suka mengingkar janji. Makanya sampai sekarang boikot saya pribadi, selagi saya mampu, saya tetap lanjutkan. Saya tetap lanjutkan apapun barang-barangnya. Allahu Akbar. Baik. Fisabilillah, orang yang berperang dan juga orang yang pergi haji. Orang pergi haji boleh diberikan, ya. Tapi hajinya di sini dilihat dulu. Jangan pula orang yang pergi haji furoda diberi zakat. Haji furoda itu orang mampu betul. 200 juta lebih itu undangan untuk raja itu. Allahu Akbar. Haji dulu beda dengan haji sekarang. Ya, kalau haji dulu mereka berangkatnya berbulan-bulan. Karena itu mereka berhak menerima zakat. Haji sekarang, apalagi haji furoda, tak perlu nunggu-nunggu. Haji furoda, tahun itu dia bayar, tahun itu berangkat. Atau tahun depannya berangkat. Beda dengan orang yang pergi hajinya, entah itu naik rakit pakai galon. Itu konten ya. Saya sering muncul di Instagram saya. Ya. Kami sudah sampai di Samudra Madura katanya. Jadi samudra itu tambah lagi satu, Pak. Ada nama Samudra Madura. Itu setelah ilah. Padahal Selat Madura itu cuma konten saja. Atau banyak orang yang mulai meminta-minta. Terbelakang ya habisnya. Baru pas tak bunyi-bunyi. Ada orang yang sekarang punya kebiasaan tren meminta-minta, Pak. Kalau dulu orang meminta-minta di pinggir jalan, di pinggiran toko, sekarang ada orang meminta-minta pakai ini, Pak. Ya, buka live di TikTok menunggu gift di situ. Apapun nak dia lakukan, sampai-sampai dia bilang, Bismillah, saya akan berjalan kaki Indonesia to Mekah. Akhirnya banyak yang melakukan. Yang serius cuma sedikit. Ada, tapi sedikit.
Sangat sedikit. Kebanyakan mereka berharap gift. Bahkan pernah saya tengok ada videonya, maaf saya jarang live karena HP saya ini boros. Nah, bilang aja minta nak dibelikan HP. Astagfirullah wa atubu ilaih. Saya cuma sekali jumpa Pak, orang yang ke Mekah pakai sepeda. Dan pas waktu kami umroh itu, kami ketemunya di Perang Uhud pula, bukan di Gunung Uhud. Perang Uhud sudah terjadi sudah. Di Gunung Uhud itu ada satu gerombolan yang lagi dikerumuni oleh masyarakat orang-orang Indonesia di situ. Saya pun penasaran dengan istri saya, pergi kami ke situ sambil belanja juga. Akhirnya kami melihat mereka pakai sepeda, Pak. Saya betul-betul tanya, saya pegang kakinya, memang keras otot dia. Nah, ini betul-betul pakai sepeda. Walaupun tak murni 100% pakai sepeda, tak mungkin pula menyeberangi lautan pakai sepeda. Pasti diangkat sepedanya. Nah, tapi mereka betul-betul melalui pakai sepeda, dan itu mereka tempuh jarak berbulan-bulan. Itu umroh, itu umroh. Jadi untuk orang yang seperti ini jangan kasih zakat dulu. Orang yang katanya pergi ke Mekah jalan kaki tapi ternyata ujung-ujungnya nanti balik, itu jangan dikasih zakat dulu. Jangan dikasih zakat dulu. Baik, ada pendapat yang lebih luas lagi untuk fisabilillah, yaitu orang yang berjihad bukan hanya dengan tangan saja, melainkan dengan pikiran dan lisan. Dia boleh diberikan zakat, dan pendapat ini yang saya pegang. Pendapat ini yang kita pegang. Hal ini termasuk keputusan Mujamma' al-Fiqh al-Islami nomor 3 halaman 210 dan An-Nadwah lil Qadaya az-Zakah al-Mu'assirah yang pertama. Dan ini juga termasuk pada Fatawa wa Tawsiyat Nadawat Qadaya az-Zakah al-Mu'assirah halaman 25. Ini boleh bagi anak-anak yang pergi merantau, ya, kemudian mereka belajar Islam, diharapkan pulang dia betul-betul memberikan sumbangsi ilmu Islam kepada masyarakat tempatan dia, boleh diberikan zakat kepadanya. Boleh diberikan zakat kepadanya. Segala aktivitas untuk persiapan jihad juga diperkenankan, ya, diperkenankan. Nah, ini boleh saja. Kemudian yang ke-8, yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini orang yang bersafar melalui kota-kota. Ya, orang yang bersafar melewati suatu kota, sedangkan ia tidak lagi mempunyai bekal untuk melanjutkan perjalanannya, boleh baginya menerima zakat dari orang yang memberikan zakat. Sekalipun di negerinya dia adalah orang yang berharta, tetapi karena perjalanannya dia tak banyak bawa bekal dan lain sebagainya, boleh. Bahkan kemarin ada teman-teman juga bertanya, bagaimana dengan orang yang memang khuruj? Di antara teman-teman kita jamaah tabligh kan ada yang khuruj sampai 40 hari ya. Dan itu mereka membawa bekal seadanya, terkadang habis di jalan. Ya, karena saya pernah tanya sama teman-teman di jamaah tabligh ini, kadang mereka ya di jalan itu kadang habis mereka berpuasa. Kalau ketemu orang seperti itu, Pak, boleh diberikan zakat kepadanya. Boleh diberikan zakat kepadanya. Tapi tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan tentang 8 asbab orang yang berhak menerima zakat. Sekali lagi, zakat fitrah memang ada perbedaan pendapat. Tuan-tuan, puan-puan lanjutkan saja sebagaimana mesti biasanya. Boleh disalurkan ke 8 asnaf, tapi memang harus proporsional untuk membagi 8 asnaf itu. Kalau hanya ada 4 asnaf, bagikan kepada 4 asnaf. Kalau hanya ada 6 asnaf, bagikan kepada 6 asnaf. InsyaAllah ta'ala, semoga Allah memberikan keberkahan pada harta kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada lagi Pak? Bu? Jika tidak ada, kita cukupkan demikian. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Mungkin saya kemungkinan besar tidak raya di sini. InsyaAllah balik ke kampung uang rumah. Kampung uang rumah. InsyaAllah taqabballahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bil khair. InsyaAllah jika ada umur yang panjang, jika masih diberikan kesempatan, kita akan ketemu lagi nanti di bulan-bulan selanjutnya atau setelah Syawal insyaallah taala. Selama ini jika ada bahasa saya yang keliru atau selama dalam interaksi kita ada hal-hal yang tidak mengenakan di hati, mohon dimaafkan ya Bapak Ibu yang saya muliakan. Mohon maaf lahir dan batin insyaallah taala. Baik, kita tutup dengan subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.